Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi bab 5 untuk semester 2 kelas 10 mata pelajaran PPKN. Untuk kalian semua, nanti silakan simak PowerPoint yang akan Bapak sampaikan. Di sana nanti akan lengkap apa sih ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu ancaman dari dalam maupun ancaman yang datangnya dari luar. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita lihat dulu fakta tentang Indonesia. Yang pertama, kewilayahan di antara dua benua dan dua samudera. Yang kedua, penduduk. Penduduk ini berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan penduduk jarang di selatan. Kemudian yang ketiga, ideologi di antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Kemudian ekonomi, sistem ekonomi sosialis di utara dan kapitalis di selatan. Selanjutnya fakta berikutnya tentang Indonesia. Yang kelima, masyarakat. Masyarakat Indonesia ini berada di antara masyarakat sosialis di utara dan individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan. Kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Selanjutnya adalah Hankam, sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Kita lihat posisi silang bangsa Indonesia ini menjadi ancaman ataupun menjadi sebuah dampak positif. Dikatakan potensi bila memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, serta akan memperkokoh keberadaan bangsa Indonesia. Dikatakan menjadi ancaman apabila posisi silang Indonesia justru akan membahayakan bangsa dan negara. Mari kita masuk ke materi, itu bentuk ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Apa-apa saja bentuk ancaman militer? Yang pertama adalah invasi, yang kedua adalah agresi, yang ketiga adalah sabotase, yang keempat adalah spionase, yang kelima adalah pelanggaran wilayah, yang keenam adalah pemberontakan bersenjata, dan yang ketujuh adalah gangguan keamanan. Nanti kita akan bahas satu persatu mulai dari invasi sampai ke gangguan keamanan. Apa itu invasi? Invasi adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau merubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi bisa menjadi penyebab perang, bisa digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang, atau bisa juga menjadi inti dari perang itu sendiri. Motif invasi yaitu memperluas wilayah, kepentingan politik, pengembalian wilayah yang dulu diambil, idealisme keagamaan, dan atau melindungi atau mengambil rute transportasi dan sumber daya alam. Yang kedua adalah agresi militer. Agresi militer yaitu tindakan perusakan, penyerangan suatu wilayah atau tempat yang biasanya bertujuan untuk merebut kedaulatan, kesejahteraan sebuah negara. Contohnya, gencatan senjata, memblokade jalan utama, penyerangan yang menyakiti fisik ataupun non-fisik. Indonesia pernah mengalami peristiwa agresi, yaitu yang pertama agresi militer Belanda 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 sebagai pengingkaran Linggarjati berupa pengambilan pusat ekonomi di Sumatera dan pelabuhan di Jawa. Yang kedua adalah agresi militer Belanda kedua 19 dan 20 Desember 1948. Itu diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu,
sehingga dibentuk PDRI di Sumatera. Ancaman militer yang ketiga yaitu sabotase. Apa itu sabotase? Sabotase adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan personal dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan, yang berada di tengah masyarakat yang menimbulkan efek psikologis yang besar. Sebagai contoh, sabotase terhadap infrastruktur jalan, jembatan, objek vital, atau struktur ekonomi. Peristiwa sejarah Indonesia menjelang Asian Games keempat tahun 1962 dapat dikategorikan sebagai sabotase, di mana Gelora Bung Karno yang saat dibangun pemodal utamanya Uni Soviet tiba-tiba terbakar. Ancaman militer yang keempat adalah spionase, yaitu suatu praktik pengintaian atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Peristiwa sejarah laporan Washington Post tanggal 11 Februari 2020, Indonesia dan 120 negara tidak sadar bahwa alat komunikasi rahasia atau alat untuk mengirim informasi militer dan diplomatik yang diproduksi kripto dari Swiss itu telah disadap oleh CIA. Ancaman militer berikutnya itu adalah pelanggaran wilayah di laut, di darat, dan di udara. Di laut misalnya masuknya beberapa kapal Cina ke Laut Natuna sehingga melanggar zona ekonomi eksklusif. Kalau di darat itu pembuatan patok perbatasan sepihak oleh Malaysia dan sengketa Blok Ambalat sehingga Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan itu dimenangkan oleh Malaysia pada sidang Mahkamah Internasional tahun 2002. Di udara misalnya pada tahun 2018 sebanyak 127 kasus pelanggaran udara oleh pesawat luar negeri dengan kriteria sipil terjadi di wilayah udara Indonesia. Ancaman militer yang berikutnya adalah pemberontakan bersenjata DITII, PRRI, Permesta, PKI Madiun, G30 SPKI. Yang ketujuh adalah gangguan di laut dan di udara berupa pembajakan dan penyelundupan narkoba, senjata, amunisi, illegal fishing, illegal logging, pencemaran, dan lain-lain. Baik anak-anak sekalian, setelah ancaman militer, sekarang kita masuk ke ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa dan negara. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya oleh karena globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar negara. Yang disadari atau tidak disadari memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Apa saja ancaman non-militer tersebut? Di bidang ideologi itu ada komunisme, Zionisme, liberalisme, dan individualisme. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ancaman non-militer yang pertama adalah komunisme. Komunisme ini merupakan ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial, ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Ancaman non-militer yang kedua adalah Zionisme yang didirikan pada tahun 1897 oleh Theodor, merupakan gerakan menyatukan warga Yahudi yang tersebar di seluruh Eropa dalam satu negara. Pada tanggal 14 Mei 1948 mengklaim tanah Palestina sebagai negara. Ancaman non-militer yang ketiga yaitu liberalisme. Ini merupakan ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.
Secara umum, liberalisme bercita-cita menciptakan masyarakat yang bebas berpikir bagi individu dan menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Ancaman non-militer yang keempat yaitu individualisme, merupakan filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia, kepentingan bertanggung jawab, dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan menentang standar moral yang berlaku di masyarakat karena peraturan tersebut menghalangi kebebasan seseorang. Bentuk ancaman non-militer di bidang politik ini ada dari luar negeri, itu contohnya adalah intimidasi, provokasi, blokade politik. Kemudian dari dalam negeri itu adalah pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah, penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, dan yang ketiga adalah separatisme. Ancaman non-militer dari luar negeri. Intimidasi ini merupakan tindakan menakut-nakuti, terutama memaksa orang atau pihak lain untuk berbuat sesuatu. Yang kedua adalah provokasi, merupakan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan, menghasut, atau pancingan. Selanjutnya ancaman non-militer dari luar negeri yang berikutnya adalah blokade. Secara umum merupakan tindakan menghalangi, mengepung, membatasi, memutuskan terhadap suatu daerah, tempat, atau negara sehingga semua aspek yang ada di dalamnya seperti warga, barang, pangan, transportasi, persenjataan tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Berikutnya adalah blokade politik, merupakan blokade untuk membatasi informasi tentang kepentingan politik yang akan menguntungkan salah satu pihak. Bentuk ancaman non-militer di bidang politik dan dalam negeri itu adalah pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga separatisme, yaitu suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau sekelompok manusia dari satu sama lain. Ancaman globalisasi perekonomian. Yang pertama, membanjirnya produk luar negeri, mendesak barang-barang lokal terutama barang yang tidak kompetitif. Yang kedua, kemudahan pihak asing menanamkan modal, membuat perekonomian negara sedikit demi sedikit dikuasai pihak asing. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan tumbuhnya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang, yang berakibat kesenjangan ekonomi. Ancaman non-militer di bidang sosial budaya dari dalam negeri berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterlatar belakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan turunannya, di antaranya premanisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu-isu ini akan mengakibatkan disintegrasi bangsa, pudarnya nasionalisme dan patriotisme. Ancaman non-militer di bidang sosial budaya ini datangnya dari luar negeri. Yang pertama, munculnya budaya konsumtif. Yang kedua, munculnya hedonisme, yaitu paham bahwa kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup. Dan yang ketiga, munculnya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak ada artinya. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Selanjutnya, ancaman di bidang hankam. Seiring berjalannya waktu, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara baik militer maupun non-militer semakin kompleks. Contohnya, ancaman di bidang ini sudah diuraikan di awal tayangan, diantaranya invasi, agresi, dan pemberontakan bersenjata. Jadi sampai di sini materi kita pada hari ini. Silakan anak-anak pelajari materi tersebut. Nanti di akhir video ada pertanyaan yang akan anak-anak kerjakan. Bapak rasa itu saja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.